Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kajian dan bahasan tafsir Al-Quran ayat ke-76 dan 77, yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan watak munafik dari Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan beriman dan mereka mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam kitab suci kami, kitab Taurat, itu menceritakan tentang kebenaran kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat ketika mereka berkumpul dengan sesama mereka kemudian mengatakan bahwa apakah engkau menceritakan kepada mereka para sahabat Nabi itu tentang ciri-ciri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah bukakan kepada kalian di dalam kitab Taurat. Di sana kita bisa lihat bahwa salah satu watak yang tidak akan pernah lepas dari orang-orang Bani Israel dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman sekarang ini adalah watak munafik. Munafik itu artinya dzul wajhain, orang yang mempunyai dua muka. Di satu sisi dia mengatakan A, di sisi lain dia mengatakan B. Nah, pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini kita akan melanjutkan bahasan kita, masih menceritakan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Sadaqallahul Adzim. Dalam ayat ke-78 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa minhum. Waw ini adalah waw istinaf. Di dalam pelajaran bahasa Arab, kaidah nahwu dan shorab itu ada beberapa jenis waw. Kita belajar sedikit bahasa Arab. Ada waw ataf yang artinya dan itu banyak. Ada waw qasam, sumpah. Wallahi wasyamsi, itu wawunya waw sumpah. Nah, di sini adalah waw ibtida. Waw ibtida ini adalah waw yang ada di awal kalimat. Maka disebut dengan ibtida, bada'a ibtida. Maka sekolah pertama kali itu adalah ibtida iya.
Ini ada di awal kalimat. Artinya apa waw sini? Enggak perlu diartikan. Karena waw ibtida ini adalah waw pemanis di dalam sebuah kalimat. Wa minhum, min itu harfu jar. Harfu jar ini banyak fungsinya, Pak. Fungsi yang pertama itu bisa libtida'il ghayah. Itu menunjukkan kepada berasal dari sesuatu. Misalnya min aina anta? Minasuk. Dari mana kamu? Dari pasar. Itu dari, artinya apa? Berasal permulaan dari pasar. Tapi min di sini artinya litab'id. Litab'id di sini memberikan pemaknaan maksudnya sebagian. Itu bahasa Arab kaya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena bahasa Arab kaya dengan kaidah, kaya dengan mufradat, kosakata. Wa minhum, sebagian dari mereka, hum, mereka. Siapa yang dimaksud? Para ulama tafsir itu berbeda pendapat. Jadi dalam tafsir aja ada perbedaan pendapat. Apalagi dalam bidang fikih. Dan perbedaan pendapat itu biasa di dalam Islam. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Meskipun hadis ini dhaif, tetapi secara realitas hadis ini itu memenuhi fakta yang sebenarnya. Di dalam Islam itu banyak realitas yang bermacam berwarna. Maka nggak bisa kita bilang Islam itu hitam putih, enggak. Islam itu warnanya banyak. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Itu Islam. Pelangi dia. Makanya ada A, ada jamaah tabligh, ada yang model B, ada model C, dan seterusnya. Itu Islam. Ini menandakan warna-warni itu memperlihatkan keindahan. Coba kalau Bapak punya televisi hitam putih, enak nggak Pak? Kelihatan hitam sama putih. Warna hijau kelihatan hitam. Warna kuning kelihatan putih. Jadi kita dibohongin tuh oleh TV hitam putih. Sekarang TV kita berwarna. Mana lebih enak? Hitam putih atau warna? Warna. Islam itu lebih enak kalau warni. Maka di antara Islam itu perlu ada toleransi. Jangan saling menyalahkan, apalagi mengaku yang paling benar. Itulah ajaran Islam. Di kalangan para ulama tafsir yang dimaksud hum di sini ini adalah seperti penafsir terkenal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau diartikan wa minhum, sebagian dari orang-orang Yahudi. Dan penafsiran ini diambil oleh mufassir yang bernama Ali As-Sabuni. Yang tafsir ini kita baca. Apa kata Ali As-Sabuni? Yang dimaksud dengan hum di sini adalah wa minal yahud. Di antara orang-orang Yahudi. Tetapi ada yang mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang Majusi, ada. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Tetapi di antara ketiga penafsiran yang berbeda, yang paling kuat adalah sebagian orang Yahudi. Kenapa? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang Yahudi. Itu yang lebih kuat. Jadi kita bisa menentukan yang mana yang lebih kuat. Meskipun perbedaan pendapatnya itu banyak, tetapi yang paling kuat di sini adalah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran ini adalah sebagian orang-orang Yahudi itu ada apa? Ummiyun. Ummiyun itu jamak dari kata ummi. Jadi ummi jamaknya ummiyun, mukmin jamaknya mukminun, muslim jamaknya muslimun. Itu bahasa Arab. Di antara mereka ada orang-orang yang ummiyun. Siapa ummiyun itu? Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ummiyun itu adalah mereka yang tidak mengakui konsep kenabian. Mereka yang tidak menerima Allah yang mengatur kehidupan. Mereka yang tidak menerima adanya kitab suci samawi. Itu penafsiran pertama.
Tapi penafsiran itu jarang dianut oleh mayoritas ulama tafsir. Tapi yang dianut oleh para ulama tafsir yang dimaksud adalah mereka yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi di antara orang-orang Yahudi itu ada orang yang modelnya seperti itu. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Artinya apa? Enggak mengerti kitab Taurat. Dan di antara umat Islam juga ada. Ada yang berilmu, ada yang sama sekali tidak berilmu. Wajar. Di kalangan orang-orang Yahudi itu ada mereka yang ummiyun. Siapa tuh yang ummiyun? La ya'lamunal kitab, tidak mengetahui kitab Taurat, illa amaniya, kecuali hanya dugaan-dugaan semata. Rekaan-rekaan. Asumsi-asumsi yang tidak berbasis pada dalil dan data. Nah, banyak orang-orang kita begitu, Pak. Enggak ngerti Quran, tetapi menafsirkan Quran sesuai dengan apa? Asumsinya, imajinasinya, dan seterusnya tanpa didasari oleh data dan fakta. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud sini adalah mereka yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan mereka tidak mengerti kitab Taurat karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Pemahaman mereka adalah diinformasikan dari siapa? Kata Syekh Ali As-Sabuni, mereka diinformasikan oleh para rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Jadi yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab Taurat adalah para pendetanya, para rahibnya. Sama dengan tradisi Katolik, Pak. Kristen itu kan ada Katolik, ada Protestan. Kalau Katolik itu misalnya tidak boleh ada seorang pendeta kecuali ada SK-nya. SK-nya dari mana? Dari Vatikan. Jadi nggak bisa sembarangan. Pendeta Katolik muncul tiba-tiba jadi pendeta, harus ada SK. Apa tuh SK? Surat keputusan dari Vatikan. Vatikan itu siapa? Paus yang kemarin datang ke Indonesia. Tetapi orang-orang Protestan, Kristen itu bisa menjadi pendeta tanpa perlu diangkat. Semua orang bisa. Maka disebut dengan Protestan. Apa itu Protestan? Memprotes. Protes apa? Protes terkait dengan persoalan keagamaan Katolik. Muncullah sempalannya namanya Protestan. Yang memprotes. Martin Luther King. Nah, sekarang Protestan banyak di Indonesia itu. Banyak sekte-sektenya. Di dalam Kristen pun banyak sekte. Di dalam Islam juga banyak, Pak. Jangan anggap Kristen cuma satu, Islam cuma satu, banyak. Di sini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mereka tidak mengerti kitab Taurat kecuali hanya angan-angan itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti kamasalil himar yahmilu asfar. Jadi mereka itu orang-orang yang dibebankan Taurat, yang memikul Taurat, tetapi tidak bisa menanggungnya, tidak bisa memahaminya dengan baik, itu seperti apa? Kamasalil himar yahmilu asfar. Seperti keledai yang memikul asfar, lembaran-lembaran kitab suci. Keledai, Pak. Yang namanya keledai itu tidak mengerti yang dia pikul itu apa. Apakah sampah, apakah kitab suci? Bagi keledai sama aja. Makanya orang-orang Yahudi diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulamanya yang tidak mengamalkan Taurat itu diibaratkan seperti keledai. Keledai itu tidak mengetahui apa yang ada di atas punggungnya. Apakah di atas punggungnya itu kitab suci ataukah sampah. Dan keledai itu kalau berteriak, suaranya paling jelek.
Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Gimana contohnya, Pak? Ada yang mau berikan contoh? Nggak ada yang mau. Berarti tahu itu bisa menjebak ya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk, ini Allah yang bilang. Suara keledai. Keledai itu termasuk makhluk yang tidak mengerti apa-apa. Makanya pengibaratan Allah terhadap ulama-ulama Yahudi yang mengerti Taurat tapi tidak mengamalkannya, bahkan membohongi masyarakatnya, itu diibaratkan oleh Allah kama salil himari yahmilu asfara. Kemudian Allah mengatakan bi sama salul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Buruk sekali perumpamaan mereka atau kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa amaniya, kata amani itu jamak dari umniyah. Makanya ada orang namanya Amani. Dulu mantan rektor UIN Jakarta namanya Profesor Amani Lubis. Amani itu artinya apa? Banyak artinya. Artinya bisa angan-angan. Sesuatu cita-cita, angan-angan. Itu amani, umniyah. Tapi bisa juga artinya dusta. Bisa juga artinya bacaan yang tidak dipahami. Itu kata umniyah. Jamaknya amani. Kalau kita kaitkan dengan ayat Quran ini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Di antara mereka itu ada orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan mereka tidak mengetahui Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dugaan-dugaan semata. Di dalam bahasa Arab, di sini disebutkan wa inhum illa yadunnun. Mereka tidak lain dan tidak bukan, hanya cuma menduga-duga. Dan kebanyakan orang-orang non-muslim itu duga-duga, Pak. Tidak ada dasarnya. Sebagai contoh, saya beri contoh. Misalnya, mereka mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan. Isa anak Tuhan. Kalau ditanya dalilnya, nggak ada di dalam Bible, Pak. Mereka hanya menduga saja. Atau mengatakan konsep Trinitas tuh. Bahwa Tuhan terdiri dari 3%. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dari mana dasarnya? Nggak ada, Pak. Mereka hanya menduga-duga, lalu kemudian ada seorang yang dianggap ulama namanya Paulus, itu yang mengarang itu. Makanya sekarang lagi viral tuh di chat GPT, Pak. Di YouTube ya. Apa, dengar nggak itu? Chat GPT itu adalah AI, Artificial Intelligence. Ngerti nggak Artificial Intelligence, Pak? Kecerdasan buatan. Ini senyum-senyum aja seperti paham aja, Pak. Ada namanya AI itu. Ada orang barat, penyanyi dari Australia. Dia nanya sama AI itu, nanti Bapak pulang cari buka YouTube tuh. Tulis Lily J. Di situ dia nanya dengan ChatGPT itu. ChatGPT itu Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan lebih pintar dari kita, Pak. Ditanya, apakah Yesus itu anak Tuhan? Dijawab bukan. Agama apa yang paling benar? Agama Islam, dijawab. Bayangkan, Pak. Tapi untuk lebih jelasnya nanti coba dicek. Dicek bahwa apa yang mereka sangkakan itu yadunnun. Itu enggak ada dalam kitab suci mereka. Tidak ada disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. 300 setelah Nabi Isa meninggal, muncullah konsep itu. Yang buat siapa? Para pendeta-pendeta gereja. Sampai seperti itu. Nanti bisa dicek, Pak. Nah, kata yadunnun itu dari kata dhonna. Dhonna yadunnu. Memberikan persangkaan. Menduga, tuh, Tuhan. Dalam bahasa Arab, Kak, menduga itu ada 3 kata yang digunakan. Pertama adalah wahmun. Kedua, dhonnun. Ketiga, syakkun. 3 itu. Wahmun, syakkun, dhonnun. Nah, sekarang apa bedanya tuh? Bahasa Arab itu ketiga kata ini memiliki perbedaan. Kalau Anda menduga,
Kalau dugaannya itu sama porsinya, sama ini porsinya Pak, 50-50. Cenderung ke salah, cenderung ke benar, tengah-tengah. Itu menggunakan bahasa syak. Ragu, syak. Makanya ada disebut dengan ayamus syak, hari-hari ragu. Misalnya kapan tuh hari ragu? Hari apa tuh? Yaitu pada tanggal 31 atau 30 Sya'ban. Sebelum 1 Ramadan. Namanya yaumus syak. Hari ragu. Di itu ragu, puasa apa tidak. Tapi bagi orang yang puasanya lengkap ya, dari Rajab sampai Sya'ban 30 ya langsung aja. Tapi bagi mereka yang tidak puasa 30 di Sya'ban itu, 30 hari, itu namanya hari 30 yaumus syak. Kenapa? Ini sudah 1 Ramadan apa belum? Karena dalam kalender Islam itu bulan kalau enggak 29, 30. Tidak boleh 28, tidak boleh 31. Beda dengan kita ini. Ada yang 28 di bulan apa itu? Februari. Ada yang 31. Bulan apa? Agustus, Januari, 31. Dalam Islam 29 atau 30. Maka kalau orang berpuasa Anda tanggal 29 Sya'ban, maka tanggal 30 namanya yaumus syak. Ini udah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Yang kedua, keraguannya itu lebih cenderung salah. Namanya wahmun. Sarap tuh. Kalau kecenderungannya lebih cenderung benar, namanya dhannun. Sarap tuh. Jadi bahasa Arab itu luar biasa. Untuk persoalan menduga aja ada ukurannya. Kalau dugaannya itu sama, maka menggunakan kata syak. Tapi kalau dugaannya lebih cenderung kepada tidak benar, maka disebut dengan wahmun. Tapi kalau cenderung kepada sesuatu yang benar tuh, dugaannya lebih kuat. Namanya disebut dengan zon. Maka ada su'uz zon, husnuz zon. Itu diambil dari kata itu. Itu bahasa Arab, Pak. Nah, dari ayat ini, ayat ke-78 ini bisa kita simpulkan bahwa apa pesannya? Pesannya, meskipun ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mereka itu tidak menguasai kitab sucinya, tetapi sombongnya minta ampun. Mengarangnya minta ampun. Itu orang-orang Yahudi. Maka umat Islam jangan seperti orang-orang Yahudi yang tidak mengetahui kitab sucinya dengan baik. Berarti perintah moralnya adalah kita harus mengetahui kitab suci Al-Quran. Bagaimana caranya mengetahui kitab suci Al-Quran dan berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran? Ada 3. Yang pertama adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu maksudnya apa? Belajar tentang makharijnya, ucapan. Ucapan dari huruf Al-Quran. Karena enggak semuanya apa benar baca huruf itu. Sebagai contoh ini, apa itu? Wasyamsi waduhaha. Kata ha itu, Pak. Itu dalam makhraj, bukan di dada, tapi di kerongkongan. Kalau di dada dibaca wasyamsi waduhaha. Oh, dada. Itu keliru itu. Wasyamsi waduhaha. Ini nih. Itu makhraj, Pak. Jangan sampai keliru. Banyak yang keliru tuh, karena banyak juga imam yang bacanya tebal banget tuh. Walau bolin, ada kan? Padahal itu nggak bisa bacanya begitu. Walau do nih, bukan walau bolin. Banyak, Pak. Kalau mau dikritik banyak banget. Tapi yang salah satu sering dibaca adalah wasyamsi waduhaha. Salah. Wasyamsi waduhaha. Kerongkongan. Beda nggak tuh? Beda atau sama, Pak? Beda itu. Nah, itu baru makhraj, Pak. Belum tajwidnya. Belum wakafnya, panjang pendeknya, mat lazim, mat wajib. Ngerti nggak tuh? Mana yang harus mat lazim, mana yang mat wajib, mana mat jaiz. Bukan mat apa? Mat solar bukan ya? Karena ada mat solar juga itu. Ada apa? Mat nur. Ada mat jaiz, mat wajib,
Itu harus paham itu. Nah, awal mulanya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baca Quran, pelajari Quran. Pelajari apa? Itu tadi, makhrajnya. Kedua, tajwidnya, wakafnya, ahkamul wakaf. Kapan berhenti, kapan tidak. Maka dalam Al-Quran itu ada tanda-tandanya. Ada mim, ada qaf, ada qola. Itu harus dipahami. Kedua, kalau itu sudah paham, masuk kepada tahapan berikutnya, belajar tafsirnya. Jadi kalau sudah paham tentang bacaan Quran dengan baik, maka masuk ke dalam tahapan kedua, belajar tafsirnya. Harus ngerti apa sih isi Al-Quran. Kalau sudah ngerti tafsirnya, ngerti kandungan Al-Quran, baru diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan oleh Allah. Pesan moralnya, jangan kita sama dengan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka ini tidak mengerti kitab suci mereka. Atau mengerti kitab suci mereka tetapi menyalahgunakan kitab suci mereka untuk kepentingan-kepentingan yang kecil. Dan kepentingan-kepentingan yang tidak penting. Itu pesan moral yang ada di dalam ayat ke-78. Nah, kita lanjutkan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Fa itu artinya maka. Oleh karena itu, yang merupakan jawaban terhadap ayat sebelumnya. Orang-orang yang seperti tadi itu, fawailun. Apa wail itu? Apa wail? Wail itu adalah para ulama tafsir mengatakan macam-macam. Ada yang mengatakan azab. Azab akan menimpa mereka. Ada yang mengatakan al-hazan, kesedihan. Ada yang mengatakan al-hawan wadul. Al-hawan, kehinaan dan kerendahan. Tetapi arti yang sering kita pakai, yang ini diambil juga Profesor Quraish Shihab, penulis kitab tafsir Al-Misbah itu, dia mengatakan kecelakaan. Wail. Wail juga di dalam neraka itu ada namanya lembah, namanya wail. Di neraka itu ada lembah, Pak, wail. Dan ada juga namanya bukit, gunung, namanya wail juga. Tetapi kalau digabungkan keseluruhnya, ada kehinaan, ada azab, ada kerendahan, ada dan seterusnya. Itu kalau digabungkan maksudnya adalah kecelakaan, wail. Fawailun, maka kecelakaanlah. Buat siapa? Lilladzina yaktubunal kitab, mereka yang menulis Alkitab Taurat biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian setelah mereka tulis kitab tersebut dengan tangan mereka, lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengatakan demikian? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Tujuan mereka adalah terkait dengan fulus. Maksudnya apa? Dengan mengubah dan menambahkan serta menghilangkan aturan-aturan yang ada dalam kitab Taurat, mereka tujuannya adalah menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang qalila, yang sedikit. Siapa mereka? Mereka itu adalah para pendeta, para pemuka agama Yahudi, Pak. Dan zaman sekarang juga sama di Islam. Ada para ulama yang jual ayat-ayat Quran untuk membeli sesuatu yang kecil. Kira-kira banyak nggak, Pak? Dipesan. Dipesan supaya memberikan fatwa-fatwa yang keliru. Dibayar. Untuk mendukung satu kekuasaan tertentu. Saya beri contoh. Pada zaman di daerah Tunisia, Pak. Tunisia itu ada di mana ya? Ada di Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu Mesir, Maroko, Libya, Aljazair, Tunisia. Kalau Afrika Selatan, Sudan. Kalau Afrika Utara, putih-putih. Afrika Selatan, hitam-hitam. Kalau Afrika Utara tampangnya cakep-cakep, Pak. Mesir, Maroko, kemudian apa lagi? Aljazair,
Itu putih bersih-bersih. Tapi selatan yang kelihatan cuma tahu ayo. Itu hitam, tapi orangnya banyak soleh. Kita nggak perlu lihat warna kulit, tapi saleh. Nah, dulu di Tunisia itu ada seorang ulama besar, namanya Syekh Thahir bin Asyur. Thahir bin Asyur ini seorang ulama besar, seorang mufti, seorang ahli tafsir. Dan tafsirnya ini tafsir yang paling terkenal dipakai oleh Profesor Quraisy, At-Tahrir wa Tanwir. Saya punya kitabnya itu. Kitab tafsirnya sampai 20 jilid lebih. Dia ulama yang terkenal di Tunisia dan jadi rujukan para ulama lain dan rujukan masyarakat muslim di Tunisia. Tapi pada saat yang sama di Tunisia itu dipimpin oleh seorang presiden yang sekuler, Hasan Bourguiba. Sekuler dia. Kalau sekuler itu kan lebih memprioritaskan kepentingan dunia ketimbang akhirat. Lalu dia minta sama Thahir bin Asyur, ya Syekh, tolong nanti tampil di TV ya. Nanti berikan tausiah, berikan pesan keagamaan yang mengatakan bahwa puasa nggak wajib. Puasa nggak wajib, Pak. Kenapa? Karena kata Hasan Bourguiba bahwa puasa itu menurunkan etos kerja. Produktivitas kerja itu. Kalau orang puasa kan jadi lemes tuh. Orang puasa kan jadi lebih banyak santainya sehingga produktivitas di dalam bekerja menurun. Dan itu bisa membahayakan ekonomi Tunisia. Tujuannya sih bagus. Tetapi persoalan puasa ini adalah persoalan wajib, Pak. Kalau mengatakan puasa wajib, lalu dikatakan tidak wajib, murtad dia, Pak. Di dalam Islam, murtad. Keluar dari Islam. Beda kalau orang tidak puasa yang wajib, itu dosa besar. Tapi mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, itu murtad. Apa kata Thahir bin Asyur? Oke, nggak ada masalah. Thahir bin Asyur nih. Berarti kalau dia memberikan fatwa, berarti dapat uang kan? Tapi karena dia ulama yang luar biasa hebat. Pada saat ketika dia tampil di TV, dia bilang, para ulama sepakat bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Dia bilang gitu, Pak. Presiden yang mengatakan tidak wajib, dia telah melakukan kebohongan besar. Itulah ulama, Pak. Ulama itu nggak akan berubah. Meskipun dikasih uang 1 miliar, dikasih uang 1 triliun, nggak berubah. Yang namanya hukum agama harus disampaikan. Itulah ulama. Itu yang pertama. Lanjut ke ulama sebelumnya, namanya ulama Sarkhasi. Bisa dibaca Sarkhasi, bisa dibaca Sarakhsi. Dia ulama mazhab Hanafi. Dan dia jadi rujukan saat itu. Saat itu ada seorang sultan. Sultan ini tertarik dengan perempuan. Dia pengen nikahi cepat. Tapi perempuan itu baru cerai. Dalam masa iddah. Kalau perempuan dalam masa iddah boleh nggak dinikahi? Nggak boleh, Pak. Karena sultan ini sudah kebelet. Tahu kebelet? Pokoknya udah kebelet lah. Kayaknya cinta banget ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu sagofaha hubba. Kecintanya udah diubun-ubun. Seperti kecintaan Siti Zulaiha kepada Nabi Yusuf tuh. Disebut qad sagofaha hubba. Ada kan dalam Al-Quran? Kecintaannya itu sudah di atas ini, Pak. Pokoknya kemana-mana dia ingat terus tuh. Seperti Zulaiha ingat Nabi Yusuf. Kita masih nggak sampai seperti itu, Pak. Bapak ini pikirannya masih pikiran istri nggak sekarang? Berarti belum cinta banget, Pak. Kalau sudah cinta banget sampai kemanapun ingat terus nih. Terus cinta banget tuh. Nah sama dengan sultan ini. Dia bilang sama Sarakhsi, karena dia rujukan. Tolong kau buatkan satu fatwa. Yang fatwa ini adalah menghalalkan seorang laki-laki menikahi perempuan dalam masa iddah. Sarakhsi, Pak. Apakah Sarakhsi? Nggak mungkin dia akan mengeluarkan fatwa itu. Karena tidak mau mengikuti keinginan kekuasaan, dia dipenjara, Pak, di bawah sumur. Di bawah sumur nggak ada kertas, nggak ada tinta. Tetapi dia bisa menulis satu kitab fikih 16 jilid namanya Al-Mabsut. Nggak pakai literatur, nggak ada marajiknya. Dia bisa nulis. Siapa yang menulis? Dia diktekan di atas muridnya, di atas sumur nulis. Yang ditekan dari bawah. Dari mana dia bisa tuh, Pak? Nggak ada literatur, maraji.
Allah kasih ilham. Itu namanya ilmu laduni. Kenapa? Karena di saat itulah, karena dia konsisten dengan keagamaan, Allah tolong. Salah satu bentuk pertolongan Allah adalah dia mampu menulis kitab fikih yang luar biasa dan jadi rujukan, namanya Al-Mabsut. Itu jadi rujukan mazhab Hanafi tanpa ada maraji dan didikte oleh dia, ditulis oleh muridnya. Kalau orang-orang seperti kita nggak akan mungkin mampu. Sama dengan Buya Hamka. Oh, itu Buya Hamka dipenjara oleh Soekarno, dan Soekarno nanti pada saat meninggal dia minta disolatkan oleh Buya Hamka. Padahal Buya Hamka difitnah oleh Soekarno, tapi Buya Hamka tetap nyolatin. Itu hebatnya Buya Hamka. Dia dipenjara, tapi dia mampu nulis kitab tafsir yang sekarang dipakai. Tafsir apa tuh? Al-Azhar. Kok bisa? Nggak ada marajinya. Allah bantu dia. Makanya jangan heran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah, takwalah kalian kepada Allah. Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Makanya banyak orang-orang nggak pakai belajar, tapi Allah kasih ilmu. Tapi bukan berarti dia tidak melakukan amalan-amalan, tapi dia melakukan amalan seperti amalannya orang-orang bertakwa. Seperti yang saya ceritakan ulama-ulama besar tadi. Summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian setelah mereka menulis, summa yaquluna, mereka kemudian berkata, yaqulun hadza ini min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ada liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Thamanan qalila, dengan harga yang murah. Para ulama mengatakan bahwa di kalangan Bani Israel itu ada kebiasaan. Satu nih. Apa kebiasaannya? Mereka menjadikan Taurat sebagai sumber rezeki dan pemasukan. Jadi sama dengan orang Islam, ada yang menjadikan Quran sebagai sumber rezekinya. Siapa? Mereka yang hafal Quran tapi tujuannya lomba. Bapak tahu kan? Ngapal Quran untuk perlombaan. Karena orang kalau lomba, Pak, itu biasanya dapat tuh hadiah. Kalau di provinsi, saya pernah jadi juri MTQ di Sulawesi Tengah, itu biasanya orang-orang yang kita uji itu, kan mereka ada hadiah itu. Hadiahnya bisa motor, umroh. Jadi orang menghafal Quran seringkali tujuannya adalah untuk musabaqah hifdzil Quran. Itu nggak boleh tuh. Itu sama dengan orang yang menjadikan Quran sebagai sumber rezekinya. Sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan Taurat sebagai sumber rezeki dan pemasukan. Misalnya apa? Misalnya ada yang minta fatwa. Minta fatwa nih. Tapi pada saat ketika disampaikan fatwa harus bayar. Harus bayar. Bayar sekian rupiah misalnya. Anda mau minta apa? Ini Ustaz, saya mau minta fatwa tentang ini. Oh, 200.000. Misalnya seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi begitu, Pak. Makanya kemudian di dalam kitab Taurat itu ada satu tulisan. Apa tulisannya? Ya bena Adam, alim majanan kama ulimta majanan. Wahai anak cucu Adam, ajarkanlah mereka secara gratis majanan. Kama ulimta majanan, sebagaimana engkau diajarkan juga secara gratis. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Islam? Apakah ini juga berlaku? Nah, ini yang kemudian menjadi perbincangan di kalangan para ulama fikih. Pertanyaannya adalah, apakah larangan semacam itu juga berlaku buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita bahas, Pak. Ini penting nih. Supaya kita nggak ada salah paham, keliru terhadap para ustadz kita, para ulama kita, para guru kita, para muallim guru atau kiai-kiai kita. Yang pertama, ada sebagian melarang, sebagian kecil. Tetapi mayoritas para ulama membolehkan. Siapa? Pertama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang ketiga ini adalah pendiri 3 mazhab besar. Imam Malik pendiri mazhab Maliki, Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad pendiri mazhab Hambali. Ketiga ulama pendiri mazhab ini mengatakan boleh
mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Boleh. Karena ini terkait dengan persoalan tadi itu. Orang Bani Israel. Memang hukuman untuk orang-orang Bani Israel aturannya ketat-ketat pada zaman dulu. Tapi zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, itu mulai lentur, ada fleksibel. Kata Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling utama Anda ambil upahnya itu adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi ada orang ngajar Quran, Pak, nggak dibayar nih, misalnya nggak dibayar, maka dia berhak untuk meminta bayaran itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang paling afdol, yang paling utama Anda ambil upahnya adalah dari upah mengajarkan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, di dalam fikih, seorang laki-laki ketika menikahi perempuan boleh membayar mahar kepada perempuan itu dengan mahar membaca Al-Quran. Makanya ada kelompok-kelompok hijrah, Pak. Kelompok hijrah ini kan yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Yang nggak ada janggutnya jadi punya janggut. Yang celana panjangnya sampai lutut, sampai mata kaki, kemudian terangkat melebihi mata kaki. Itu namanya kelompok hijrah. Bahasa kita salafi. Apa? Kalau dia kawin dengan perempuan, maharnya mahar baca surat Ar-Rahman. Kalau saya nggak mau, Pak. Kalau saya punya anak perempuan, maharnya baca Quran nggak mau saya. Kenapa? Mahar yang paling afdal itu dalam bentuk harta. Karena harta itu bisa digunakan untuk perempuan. Kalau cuma bacaan Quran, bisa digunain nggak? Nggak. Ngajarkan Quran boleh. Jadi ta'limul Quran, mengajarkan Quran itu lebih utama daripada baca Quran. Manfaatnya apa buat perempuan? Misalnya Pak Ustaz Mansuri mau nikah lagi dengan istri kedua, kita aminkan jadi kan? Lalu maharnya karena dia seorang imam, yang dia punya cuma baca Quran doang tuh. Baca Ar-Rahman. Perempuan dapat apa? Cuma dengerin suaranya doang. Tapi kalau ngajarin itu yang afdal, bukan bacanya tapi ngajarkan Al-Quran. Itu yang lebih utama. Nah, di dalam fikih itu boleh dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau mengajarkan Al-Quran saja sebagai mahar boleh, apalagi mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Nah, ini pendapat menyenangkan para guru-guru nih. Kan biasanya para jamaah bilang, Ustadz itu harus ikhlas dong. Nah, ikhlas itu urusannya dengan Allah kan. Tetapi Anda punya kewajiban adalah memberikan sesuatu sebagai upah dari guru mengajarkan Al-Quran. Ini pendapat ini disenangi oleh Ustaz Fahmi. Pasang harga. Jangan pasang harga, nggak boleh. Tapi kalau orang tua punya anak harus beri upah. Kan bagaimanapun juga itu bagian dari memberikan upah Al-Quran. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun. Di sini disebutkan lagi kata wail, celakalah bagi mereka orang-orang Yahudi mimma katabat aydihim, karena mereka menulis kitab suci itu dengan tangan mereka. Maksudnya apa? Mereka ubah-ubah. Wa wailul lahum mimma yaktubun, dan kecelakaan buat mereka mimma yaksibun, dari apa yang mereka sudah yaksibun, yang sudah mereka usahakan dan mereka kerjakan. Maka pelajaran bagi kita terhadap apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi di Madinah itu adalah janganlah kita yang pertama menjadikan Al-Quran itu untuk kepentingan ekonomi kita. Maksudnya apa? Orang mesan hukum yang itu sudah diharamkan oleh Allah dibuat jadi halal. Itu banyak terjadi, Pak. Karena yang mengerti adalah para ulama. Maka ulama, kata Imam Al-Ghazali, dibagi dua. Ada ulama usu, yang kedua ada ulama ulama fillah. Kata Al-Ghazali, bahasa Al-Ghazali apa? Ulama usu dan ulama akhirat. Pintar Ustaz Sulaiman nih. Ulama su, ulama jahat, ulama yang ilmunya digunakan untuk nyari dunia. Yang kedua ulama ul-khair, ulama yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Thahir bin Asyur, seperti Imam Sarakhsi, seperti Buya Hamka.
Itu adalah ulamaul akhirah. Tapi kalau ulama yang cari duit dengan menjual ayat-ayat Allah, nama ulama apa tuh? Ulama usul. Dan yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.